Manggis merupakan salah satu produk buah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang baik. Dalam rangka pengembangan agribisnis manggis berbasis kawasan korporasi serta untuk menghadapi tantangan dalam era perdagangan bebas, maka perlu diterapkan teknologi budidaya maju yang didukung oleh sistem budidaya yang efisien serta kelembagaan tani yang tangguh. Kegiatan budidaya manggis yang mengacu pada GAP atau SOP terdiri dari persiapan lahan, persiapan lubang tanam, persiapan naungan, persiapan benih, penanaman, pemangkasan, pemupukan, penyiangan, pengairan, pengendalian OPT, panen, dan pasca panen. Dalam mempersiapkan kebun bukaan baru, kita harus membebaskan pohon-pohon yang terlalu besar yang memungkinkan menghalangi penerimaan cahaya bagi tanaman manggis. Nah, pohon-pohon tersebut ditebang, tujuannya adalah supaya tunggul-tunggul pohon yang masih tersisa kita bongkar dan juga kita tempatkan di luar lahan. Nah, selanjutnya setelah lahan dibersihkan dari pohon dan semak belukar, ditentukan jarak tanaman manggis yang idealnya adalah 10 kali 10 meter. Setelah ditentukan jarak tanamnya, selanjutnya ditentukan ukuran lubang tanamnya. Ukuran lubang tanam manggis yang ideal adalah 50 kali 50 kali 50 cm. Artinya panjang kali lebar kali dalam masing-masing 50 cm. Pada saat menggali lubang tanam, sebaiknya kita pisahkan antara lapisan atas, yaitu pada kedalaman 0 sampai 25 cm, dengan lapisan bawah, yaitu pada kedalaman 26 sampai 50 cm. Tujuan daripada pemisahan lapisan tanah ini supaya tidak terjadi baur antara lapisan atas dengan lapisan bawah pada saat pencampuran dengan kapur, pupuk kandang dan pertama, serta waktu kita mengembalikan tanah pada saat penanaman manggis. Setelah dilakukan pengalian tanah, selanjutnya kita persiapkan 300 gram dolomit, 10-20 kg pupuk kandang, serta setengah kilogram trichoderma dimasukkan ke lubang tanam. Selanjutnya dilakukan pencampuran secara merata dengan tanah yang ada di dasar lubang tanam. Jadi lubang tanam yang kita persiapkan pada hari ini sebaiknya kita istirahatkan 2-4 minggu sebelum penanaman. Tujuannya adalah untuk menurunkan temperatur tanah, kemudian untuk meningkatkan pH tanah yang masam, kemudian meningkatkan aktivitas dan perkembangan mikroorganisme tanah yang ada di lubang tanam. Naungan merupakan syarat utama keberhasilan penanaman manggis. Karena benih manggis umur 1-2 tahun sangat rentan terhadap cahaya matahari langsung. Naungan dapat berupa paranet atau dahan pohon kelapa, disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan yang dimiliki petani. Bahan lainnya yang sangat baik digunakan sebagai naungan manggis adalah tanaman pisang. Tahapan selanjutnya adalah persiapan benih manggis yang bermutu dengan spesifikasi sesuai persyaratan teknis. Saat penanaman benih, bagian dasar polybag harus dipotong terlebih dahulu. Letakkan benih pada dasar tanah, lalu diikuti dengan pemotongan bagian samping polybag. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada akar benih yang putus atau patah pada saat proses penanaman.
Tutup lubang tanam dan lakukan pemadatan dengan tangan pada jarak 20 cm dari pangkal batang. Buat gundukan setinggi 5 hingga 10 cm dari permukaan tanah sekitar. Lalu lakukan pemasangan mulsa dengan menggunakan potongan batang pisang atau jerami untuk mengurangi penguapan. Pemangkasan sangat penting, yaitu membuang cabang atau ranting yang berdempetan, kemudian cabang dan ranting yang tumbuhnya mengarah ke dalam, kemudian cabang dan ranting yang terindikasi terinfeksi penyakit dan tunas air. Nah, tujuan daripada pemangkasan ini adalah untuk meningkatkan intersepsi cahaya ke dalam tajuk. Pemupukan sangat perlu untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, khusus untuk pupuk kandang dan dolomit sebagai sumber kalsium itu diberikan sekali dalam setahun, yaitu setelah panen. Pemupukan pertama dapat dilakukan menempatkan pupuk di dalam larikan sejajar dengan tajuk terluar, dan juga bisa juga diberikan melalui lubang pempuri yang dibuat pada 4 arah mata angin. Pupuk tersebut diberikan dalam galian atau lubang pempuri, kemudian ditutup kembali dengan serasah atau daun-daun manggis yang telah berguguran dan tanah. Tujuannya supaya pupuk tersebut tidak mengalami penguapan terutama nitrogen. Kemudian pupuk tersebut juga tidak hanyut apabila terjadi aliran permukaan. Rangkaian kegiatan menyediakan air yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman manggis. Teknologi pengairan dapat dilakukan secara manual, sprinkle, pipanisasi, irigasi tetes. Selanjutnya dilakukan pengairan apabila kelembaban tanah berkurang atau tidak ada hujan dalam 1 minggu atau lebih berturut-turut, dan tidak lupa untuk menambahkan Plant Grow Promoting Rhizobacterium atau PGPR sebanyak 1 cc per liter air. Adapun kendala yang harus diwaspadai menyerang tanaman manggis adalah pengorok daun, ulat memakan daun, kutu putih, trips, penghisap daun dan buah, tungau, penyakit busuk akar dan akar coklat, bercak daun, jamur upas, busuk buah, mati ujung, kanker batang atau cabang, penyakit fisiologis, dan gamboj. Jika seluruh proses penanaman serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan selesai dilakukan, proses lain yang perlu diperhatikan adalah panen. Untuk mendapatkan buah dengan tingkat kematangan sesuai permintaan pasar, dengan mutu buah baik sesuai standar pasar yang dituju, buah manggis siap dipanen mulai dari 104 hingga 110 hari setelah bunga mekar. Diindikasikan adanya bercak merah pada kulit buah serta warna buah merah kecoklatan dan merah keunguan. Ketika panen, usahakan sepal atau mahkota manggis utuh dan jangan sampai rusak, terkelupas atau terpotong. Waktu panen atau petik buah manggis diupayakan mulai jam 7 hingga 10 pagi dan jam 3 hingga jam 5 sore dengan interval panen 2 hari sekali. Beberapa sentra produksi manggis yang mampu menghasilkan manggis dengan kualitas ekspor di Jawa itu ada di Purwakarta, yaitu di Kecamatan Wanayasa dan Kiara Pedes ini, kemudian Sukabumi, daerah Cikembar, kemudian Sumatera itu berada di Solok, Agam, dan 50 kota. Selain di daerah sentra tersebut, manggis juga banyak dikembangkan di kabupaten lainnya, seperti Tasikmalaya, Subang, Bogor, Purworejo, Banyuwangi, Tabanan, dan Lombok Barat.
Jawa.